Hai cuy, balik lagi sama gue, Spovski Review. Film yang gue ambil ini berjudul The Round-Up. Tapi gue jujur, gue udah gak sabar bawain alur ceritanya. Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung aja cuy. Skuy! Behind closed doors, I'm a fool for your love. The Round-Up adalah film Korea Selatan tahun 2022 yang disutradarai oleh Lee Sang-yong. Dibintangi oleh Ma Dong-seok, yang lebih dikenal sebagai Don Lee. Film ini merupakan sequel dari film tahun 2017, yaitu The Outlaw. 4 tahun setelah operasi penyisiran di Garibong, Ma Seok-do pergi ke Vietnam untuk mengekstradisi tersangka. Tetapi setelah kedatangannya, ia menemukan kasus pembunuhan tambahan dan mendengar tentang seorang pembunuh keji yang telah melakukan kejahatan terhadap turis selama beberapa tahun. Untuk menangkap penjahat yang belum pernah terjadi sebelumnya, detektif Ma Seok-do dan timnya harus bekerja ekstra untuk menangkap pembunuh yang sangat keji ini. Film diawali dengan orang kaya yang bernama Cho Yong-gi dan Jung-hoon yang adalah kriminal yang melarikan diri dari Korea. Jung-hoon menjebak Cho Yong-gi untuk bertemu dengan Hae Kae-sang. Alibi mengajak bekerja sama, tetapi Cho Yong-gi dianiaya oleh Kae-sang dan memeras orang tuanya. Balik di Korea, terlihat beberapa anggota polisi disibukkan dengan adanya orang gangguan jiwa yang melarikan diri dan menyandra 2 orang wanita di supermarket. Tetapi polisi takut menghadapi orang itu. Datanglah pemeran utama kita, Ma Dong-seok, yang baru selesai kencan buta. Dia langsung bergegas masuk lewat pintu belakang. Tetapi karena badannya yang besar, dia ketahuan. Melihat hal itu, dia berinisiatif untuk berbicara pada orang itu. Tapi tidak menunggu lama, Ma Dong-seok langsung mengajarnya dan melumpuhkannya dengan tinjunya. Dia pun langsung masuk koran. Itu pun membuat kaptennya kesal. Hello, motherfucker. Dan menyuruhnya untuk pergi ke Vietnam menjemput Jung-hoon yang telah menyerahkan diri di Vietnam. Ma Seok-do yang senang bertugas di luar negeri sedih karena hanya kaptennya yang akan menemaninya bertugas dan sekaligus bisa menjadi pembicara menggunakan bahasa Inggris. Sesampainya mereka di bandara Vietnam, mereka ditahan di kantor imigrasi karena omongan kapten yang tidak jelas. Tapi tidak lama kemudian anggota konsulat Vietnam menjemput mereka. 야, 이거 가방에다 싹 다 실. 어디 있어? Mereka pun mampir di restoran untuk makan. Ma Seok-do melirik seorang gangster yang menjual obat-obatan dengan bebas, dan itu adalah orang Korea. Gangster yang mengetahui Ma Seok-do adalah polisi, langsung pergi dari restoran. Ma Seok-do bertemu dengan polisi palsu yang bernama Gasoline, yang pernah dia sewa sebelumnya, yang sudah berada di Vietnam beberapa lama. Dia mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati karena penjahat di Vietnam dengan bebas menggunakan senjata, dan polisi Korea tidak bisa berbuat apa-apa. Tibalah mereka di konsulat Republik Korea. Ma Seok-do melihat bahwa banyak sekali kasus turis yang hilang atau diculik di Vietnam. Jumlah turis yang berlibur di Vietnam kurang lebih 30.000. Ma Seok-do dan kapten bertemu dengan Jung-hoon yang adalah tahanan dari Vietnam. Ma Seok-do bertanya, apa motif Jung-hoon menyerahkan diri? Dia pun langsung menutup CCTV di kantor itu agar bisa leluasa menginterogasi Jung-hoon. Dia mengatakan bahwa temannya JD ingin membunuhnya. Mereka berdua pun bertanya alamat JD dan langsung datang ke apartemennya. Di sana mereka dikagetkan dengan mayat JD. Menyadari kasus itu adalah kasus besar, Ma Seok-do datang ke kantor konsulat dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Jung-hoon. Jung-hoon pun jujur pada Ma Dong-seok bahwa dia menculik orang bernama Cho Yong-gi dan meminta tebusan. Tapi Jung-hoon tidak mendapatkan bayaran yang sepadan dari Kae-sang. Cho Yong-gi yang berhasil kabur ditangkap kembali, tetapi Kae-sang datang dari belakang memenggal kepalanya. Kericuan antara Kae-sang dan teman Jung-hoon pun memanas. Dari belakang tangan kanan Kae-sang langsung membunuh temannya dan menyisakan Jung-hoon dan JD. Mereka takut dibunuh oleh Kae-sang. Cho Yong-gi yang sudah mati difoto tangan dan pasportnya, dan Kae-sang tetap meminta uang tebusan pada keluarganya. Jung-hoon pun jujur akan semua hal itu dan takut Kae-sang datang membunuhnya. Ma Dong-seok meminta alamat di mana Cho Yong-gi dikubur kepada Jung-hoon dan mulai memecahkan kasus itu dengan kapten. Konsulat yang tidak bisa membantu Ma Dong-seok dan kepolisian Vietnam membuat Ma Dong-seok dengan kapten mengurus hal itu. Mereka bertiga bersama Park mencari alamat itu dan mendapati 4 mayat yang terkubur.
Madoksu bertanya pada Gesolin apa dia mengenal Kaesang, tapi dia hanya menjawab bahwa temannya yang bernama Raku mencarinya 3 hari lalu. Ternyata Raku adalah mata-mata pembunuh yang disewa ayah Chong Yonggi untuk mencari Kaesang. Sekitar 15 pembunuh masuk dan menunggu kedatangan Kaesang dan mengambil lebih dulu uang tebusan dari ayah Cho Yonggi. Berpindah pada Ma Sok-do dan kapten yang mencari Roku. Di tempat itu mereka menghiraukan rencana polisi. Madoksu pun beraksi kembali dan mengajar mereka tanpa ampun. 불고 있어. 네가 사람을 죽이려고 일로 와. 움직이지 마. 움직이지 말라고. Dia mengetahui bahwa ayah Cho Yonggi menyewa pembunuh untuk mencari Kaesang. 저기. Madoksu mencari tahu soal Cho Yonggi. 좀 이상한 게 이게 백 좋은 캐피탈이라고 큰 손에 대법은 그냥 감시가 웬만한 재벌들보다 많대요. 아니 근데 아들이 Kaesang dan anak buahnya balik ke apartemennya dan menyadari bahwa ada orang yang masuk ke apartemennya. Dia pun masuk tanpa rasa takut. Dan langsung membunuh semuanya tanpa tersisa. Kaesang menelpon ayah Cho Yonggi dan berkata bahwa dia akan datang menemuinya untuk mengambil kembali uang yang diambil ayahnya. Bersamaan dengan itu, Madoksu datang dengan kapten pergi ke apartemen Kaesang. Mereka melihat mayat yang berhamburan di apartemennya dan menemukan paspor Cho Yonggi. Kaesang pun menghampiri kapten dan membacok badan kapten. Perkelahian antara Madoksu dan Kaesang pun dimulai. 씨발 새끼. Tetapi Kaesang berhasil lolos diselamatkan oleh anak buahnya. Kapten yang sedang dirawat di rumah sakit dihampiri petugas park, mengatakan bahwa mereka sebentar lagi akan dipulangkan ke Korea. Sebelum ditangkap, Madoksu bertemu dengan anak buahnya Kaesang dan menanyakan keberadaan Kaesang dengan jaminan dia akan dipulangkan ke Korea. Madoksu yang mendapatkan jawaban bahwa Kaesang pergi Korea bergegas kembali ke Korea dan sekalian memulangkan Jong-hun. Madoksu mencari informasi pada teman lamanya, Jisoo, tapi sekarang dia udah gondrong coy. Dia menanyakan soal kapal imigran yang datang ke Korea. 내 손 뗀 지 오래됐다니까. 이게 뭐야 이 새끼야 버리장머리. 그만해. 자. Ternyata kapal baru sudah datang di pelabuhan Gyeongpyeong dan mereka harus memeriksa CCTV pelabuhan itu untuk mengetahui keberadaan Kaesang. Mereka menemukan Kaesang yang sudah sampai di Korea dan mencuri mobil. Kaesang mengajak teman psikopat kembali ke Korea dan membantunya untuk menangani kasus ini. Orang Korea tuh kalau make upin artis kelihatannya kayak psikopat gitu. Dari kayak gini jadi kayak gini. Gue salut beneran. Kembali ke kantor polisi Korea. Mereka dimarahi habis-habisan oleh komisaris karena membuat ulah di negara lain. Tetapi Madoksu dan kapten dapat membujuk komisaris untuk memberikan kesempatan pada mereka agar dapat menyelesaikan kasus itu. Di pemakaman Cho Yonggi, Ma Sok-do dan anggota datang melayat dan bertemu dengan ibunya. Ibunya berterima kasih karena Ma Sok-do telah membawa jasad anaknya. Anggota polisi yang ada di kantor menemukan mobil curian yang dipakai Kaesang untuk melarikan diri dari pelabuhan. Ternyata Kaesang datang di pemakaman itu untuk bertemu dengan ayahnya, yang sebelumnya Kaesang akan menghampirinya karena telah mengambil uangnya. Di lift dia bertemu dengan ayahnya. Dan membunuh bodyguard. Ayahnya pun dibawa. Pembunuh bayaran yang telah disewa ayahnya
mati dengan mudah dibunuh oleh teman Kaesang. Anggotanya melihat Kaesang membawa ayah Choi Yong-gi mengejar mereka, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Selang waktu kemudian, Kaesang mengirimkan video penyiksaan pada ibu Choi Yong-gi dan meminta tebusan yang sepadan sebanyak $2 juta. Ibunya pun bekerja sama untuk menangkap Kaesang dan kaki tangannya. Ternyata ibunya jago dalam bernegosiasi dengan pembunuh dan sempat mengatur jam untuk menyerahkan uang tebusan tepat pada pukul 1 siang. Tapi sebelum itu, ibunya meminta request untuk membawa sopir. Madokso yang sudah kehabisan anggota meminta Jisoo untuk menjadi sopir untuk ibunya. Kaesang dan temannya membuat strategi untuk mengambil uangnya dengan cara yang aman. 내가 쓰는 거 아니야? 다닐 건데 사람을 그렇게 못 믿어서 어떡해? 우리 믿어? 너는? Tibalah saat memberikan tebusan untuk ditukarkan dengan ayah dari Choi Yong-gi. Jisoo mempunyai niat buruk untuk mengambil uang itu. Semua polisi anggota yang akan menangkap Kaesang sudah ada di posisi. Tapi Kaesang yang sudah lebih dulu tahu mempermainkan mereka dengan memutarkan arah mobil untuk putar balik sebanyak 2 kali. Anggota Madokso mencari bangunan yang ada di video waktu itu dan menemukan mobil yang Kaesang gunakan untuk menculik ayahnya. Tidak lama kemudian mereka menemukan ayah Choi Yong-gi. Dia pun membawanya tapi dihentikan oleh Kaesang dan sempat ditikam beberapa kali. Kaesang yang panik langsung meninggalkan ayah Choi Yong-gi karena terlalu banyak polisi. Dia pun langsung kabur menemui ibu Choi Yong-gi. Kaesang memberitahu pada temannya bahwa pengejaran sudah tidak aman, tetapi mereka yang takut dibohongi Kaesang tetap mengejar uang tersebut. Sopir dan ibu itu panik dan masuk di parkiran mall. Ibu Choi Yong-gi masuk ke dalam mall, tetapi Jisoo membawa lari uangnya dan kabur. Anggota polisi lainnya mencoba menghentikan kaki tangannya Kaesang. Dan berhasil menangkapnya. Dan yang satunya lagi masuk ke dalam mall dan membuat kegaduhan. Madokso yang mengetahui hal itu langsung menyerangnya. Ini adegannya ngeri tapi kocak. Muka dari psikopat itu tuh menakutkan, tapi di sini lucu boy. Kembali pada Jisoo, dia ditabrak Kaesang dari belakang. Tetapi Jisoo berhasil lari dari kejaran Kaesang. Dan itu membuat Kaesang sangat kesal dan sangat marah, terlihat dari wajahnya yang menakutkan. Dia langsung membunuh 2 polisi yang ada di hadapannya. Wajah Jisoo terpampang di berita dan dilihat Kaesang. Kaesang mengetahui bahwa Jisoo akan lari ke Cina. Jisoo menelpon One Eye untuk memberikan dia kapal untuk pergi ke Cina dengan 8 kali lipat bayarannya. Tetapi Kaesang yang mendengar hal itu dengan mudah mencari Jisoo. Tetapi tidak lama kemudian Jisoo bertemu dengan Kaesang. Ini makin kemari komedinya makin ada gitu. Adegan ini tuh lucu banget sumpah. 너네 누군지 아니? 니 누군데? 하얼빈의 장첸이야 이 개새끼야 너 들어오라. 야, 새끼야 다가오지 말라고 이 씨발 새끼야. 너 이 개새끼 운 좋은 줄 알라. 아니다 너 이 개새끼 일로 와 오지 말라. Jisoo pun lari ketakutan karena takut dibunuh oleh Kaesang. Tetapi Jisoo mengikuti Kaesang diam-diam. Dia melaporkan pada Madokso bahwa Kaesang naik bus antar kota. Di terowongan terlihat polisi sedang menghentikan kendaraan. Dan ternyata itu adalah Madokso. Udah mulai seru nih cuy. Madokso menyuruh semua orang untuk turun dari bis. Dan pertarungan pun dimulai. 힘들어 죽겠네 저 개새끼 때문에. 돈 필요해? 누가 오야? 같으면 벨 눌러. Kaesang pun dilumpuhkan dengan banyak memar di kaki, di muka, di rusuk, semua hancur dah. Ini gue pikir tukang pijit di sana ada kali ya. Kaesang pun dapat dilumpuhkan oleh Madokso dan berhasil ditangkap.
Itulah akhir cerita dari film berjudul Roundup. Jika kalian suka video ini, like dan subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.